di bulan Januari 2025, cuaca ekstrim dan kebakaran besar melanda beberapa bagian California. Berita ini tidak hanya menggemparkan dunia, tetapi juga menimbulkan banyak pertanyaan. Salah satu pertanyaan yang paling banyak muncul adalah tentang penyebab utama dari kebakaran tersebut. Beberapa orang berpikir bahwa itu disebabkan oleh petir, sementara yang lain yakin bahwa angin Santa Ana adalah biang keladinya. Mari kita mulai dengan memahami dua elemen penting yang terlibat dalam kebakaran ini, angin Santa Ana dan petir. Mungkin kita sering mendengar angin Santa Ana sebagai pahlawan dalam kisah kebakaran hutan di California. Angin ini dikenal dengan kecepatan yang luar biasa, dan ketika bertiup kencang, ia membawa udara kering dari pedalaman ke pesisir. Dengan kelembapan yang sangat rendah, ini menciptakan kondisi yang sangat berbahaya bagi kebakaran. Namun, apakah angin Santa Ana itu yang memulai kebakaran ini? Disinilah muncul sedikit kebingungannya. Banyak yang menganggap bahwa petir adalah penyebab utama kebakaran ini. Tetapi, beberapa laporan terbaru mengindikasikan bahwa meskipun petir memang menyambar di beberapa titik, penyebab yang lebih dominan adalah kerusakan pada jaringan listrik dan pembakaran yang disengaja, arson. Menurut laporan dari beberapa sumber terpercaya, sambaran petir memang ada di wilayah tersebut, namun tidak cukup besar untuk memicu kebakaran langsung. Sebaliknya, para ahli kebakaran menjelaskan bahwa kerusakan jaringan listrik yang terjadi akibat angin Santa Ana yang kuat lebih berpotensi menyebabkan kebakaran. Kabel yang putus atau konsleting bisa menghasilkan percikan api yang dengan cepat menyebar ke area yang sangat kering. Kembali ke angin Santa Ana, angin ini memang sangat kuat, dapat mencapai kecepatan lebih dari 80 km per jam, dan menjadi penyebab utama mengapa kebakaran ini begitu cepat menyebar. Angin yang kering dan panas ini menyebarkan api dengan kecepatan yang tidak bisa dibayangkan. Para petugas pemadam kebakaran sangat kesulitan mengatasi kebakaran ini karena angin yang tidak terkendali dan lokasi yang sangat sulit dijangkau. Ada juga isu yang ramai beredar yang menyebut bahwa kebakaran ini bukanlah kebakaran biasa. Beberapa teori konspirasi mengatakan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menyebabkan kebakaran ini dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian dari masalah politik yang sedang berkembang di Amerika. Tapi sejauh ini tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut, dan sebagian besar laporan resmi lebih mengarah pada faktor alam dan kelalaian manusia. Satu hal menarik adalah bahwa California memiliki sejarah panjang terkait kebakaran besar. Tahun 2020 saja, California mengalami lebih dari 9.000 kebakaran yang membakar lebih dari 400.000 hektar tanah. Kebakaran ini telah menjadi bagian dari siklus tahunan, di mana banyak kebakaran dipicu oleh cuaca panas, angin kencang, dan kondisi alam yang semakin kering. Banyak orang mengira bahwa Santa Ana adalah nama yang digunakan untuk menggambarkan badai petir besar yang terjadi. Namun, yang sebenarnya adalah Santa Ana adalah angin yang sangat kering dan panas, bukan petir. Jadi, meskipun ada banyak petir di California, angin Santa Ana yang memegang peranan besar dalam memperparah kebakaran. Ini adalah contoh bagaimana seringkali informasi bisa disalahpahami atau dikaburkan oleh mitos-mitos yang beredar. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di California pada Januari 2025, sebuah gabungan antara angin Santa Ana yang memperparah kebakaran dan kerusakan pada infrastruktur listrik. Ini adalah peringatan besar tentang bagaimana kita harus lebih siap dalam menghadapi bencana alam yang semakin intens akibat perubahan iklim. Dan untuk yang tertarik dengan teori konspirasi, tetap waspada dan pastikan informasi yang diterima selalu diperiksa dari sumber yang terpercaya. Kebakaran ini adalah pengingat bahwa alam bisa sangat tak terduga. Tetapi kita sebagai manusia juga memiliki tanggung jawab besar
untuk melindungi diri kita dan bumi kita dari bahaya yang kita sebabkan. Thank you for staying with us until the end. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan memberikan wawasan baru. Jangan lupa untuk terus update dan selalu siap menghadapi segala kemungkinan. Stay safe, and together we rise. Sampai jumpa di video selanjutnya.